Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bincang-bincang santai Pondok Pesantren Al-Ittihad, kita bertemu kembali di bincang-bincang santai bersama kami Muhammad Zainal Alim di channel Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang. Alhamdulillah, pada saat ini kami ditemani oleh Bapak Teddy Heriandi SH MH dan ditemani oleh Ustadz Ahmad Asrori serta Ustadz Husni Rusdan. Pada malam ini kita akan mendiskusikan terkait dengan dinamika pondok pesantren dan dinamika akhlak para santri dan kualitas santri di lingkungan pondok pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang. Sahabat-sahabat bincang-bincang santai Pondok Pesantren Al-Ittihad, terima kasih Kang Teddy sudah menemani kami di bincang-bincang santai. Ustadz Ahmad Asrori, selamat datang. Ustadz Husni Rusdan. Perlu saya sampaikan, Bapak Teddy Heriandi ini adalah salah satu pengurus wakil sekretaris Pondok Pesantren Al-Ittihad yang hari ini menemani kami untuk berdiskusi di tempat ini bersama salah satu tokoh pendidikan Ustadz Ahmad Asrori dan salah satu tokoh agama Ustadz Husni Rusdan. Sahabat-sahabat sekalian, Ustadz Ahmad Asrori ini adalah kepala sekolah SD Syekh Yusuf dan sekretaris Pondok Pesantren Al-Ittihad. Beliau selain sebagai pengurus juga bertanggung jawab menghantarkan anak-anak santri di Pondok Pesantren Al-Ittihad untuk menjadi orang yang ahli fikih. Beliau mengajar ilmu usul fikih dan Ustadz Husni Rusdan ini adalah sebagai penanggung jawab terhadap moralitas anak-anak santri, akhlak dan adab anak-anak santri di Pondok Pesantren Al-Ittihad, karena beliau mengajar akhlak. Ustadz Asrori, bagaimana perkembangan anak-anak di Pondok Pesantren Al-Ittihad dari waktu ke waktu terkait dengan pembelajaran ilmu usul fikih yang mereka pelajarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Al-Tifadisor, sesuai apa yang disampaikan tadi. Namun mohon izin sebelum saya menyampaikan, saya berpantun terlebih dahulu. Oh, boleh. Cakep. Keren nih. Bilang cakep ya. Belum pantun ini mah. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Cakep. Pulangnya membawa Alphard. Cakep. Kalau ingin sukses dan bahagia, mesantrenlah di Al-Ittihad. Wih, keren. Mantap. Pupuk yang gemuruh. Terkait perkembangan santri, ya saya alhamdulillah berkecimpung di pesantren ini ya hampir 7 atau 8 tahun lah, ya mungkin minimal 7 tahun lah. Kalau anak betul bisa jalan. Oh ya, alhamdulillah ya. Dari pesantren ini merintis ya, mungkin santrinya masih di bawah 10, ya saya ikut andil di sini. Dari tahun ke tahun ya perkembangan santri di sini ya alhamdulillah, dari segi moralitas, dari segi akhlak ya kami sendiri merasakan ya. Kami sendiri merasakan, pertama merasakannya santri begitu menghormati pada gurunya, begitu menghormati pada orang tuanya ya. Jadi ketika ada asatidz yang datang ya,
ketika santri lewat, ya santri itu berdiri, ya itu suatu bentuk penghormatan. Ya. Ketika selesai atau sebelum dan selesai ngaji, santri bersalaman, wajib bersalaman, dan itu pun ya suatu bentuk penghormatan. Ya. Ketika santri ya berpapasan, ya bertemu di jalan, ya kemudian berhenti sejenak langsung bersalaman, dan itu pun suatu bentuk akhlak dan penghormatan pada asatidnya. Nah, dengan orang tua, ya di sini santri ya dijenguk ya 1 bulan sekali kalau untuk pertemuan akbar, sekaligus ajang silaturahmi, ya penghubung antara wali murid dengan pengurus pesantren dan dengan dewan asatidz. Ya. Nah di sini orang tua pun ya merasakan ya bahwa santri itu ya sudah banyak perubahan tentang akhlak, ya. Perubahan terkait penghormatan dengan orang tuanya, terkait penghormatan dengan ustadz-ustadznya, ya. Ya mungkin itu gambaran sekilas ya tentang akhlak. Keren banget itu tadi itu yang diceritakan kan bagaimana perkembangan santri ya dari waktu ke waktu terkait dengan akhlak, terkait dengan adab, ya dah. Tapi itu pasti tidak lepas dari siapa yang ngajarin akhlak itu gitu. Betul. Nah itu status nih. Itu bagaimana cara jenengan membimbing mereka itu kok sampai bisa nyampe pada fase seperti itu? Kan ya anak-anak zaman sekarang kita tahu ya, anak zaman now itu ya, kalau kita lihat di beberapa tempat begitu kan, ya gurunya kayak temennya saja sudah. Karena memang guru itu adalah sebagai teman belajar. Jangankan sampai salaman ya, selesai ngaji salaman juga, orang tuanya bangga. Itu status ini mendesain itu supaya bisa nyampe fase itu seperti apa gitu? Mendesainnya bagaimana? Mendesainnya kayak saya juga sampai sekarang masih bingung itu sih. Bisa santri bisa berubah gitu, padahal enggak terlalu ditekankan, tapi yang penting perilaku kitanya. Jadi kita mencontoh, insya Allah para santri itu akan mencontoh ustadz-ustadznya. Jadi samping materi-materi yang disampaikan itu berhubungan dengan akhlak pribadi sehari-hari. Jadi akhlak pribadi tentang masyarakat, tentang pergaulan, pertemanan gitu aja sih. Berarti jenengan di awal memang memberi contoh dulu ya sama mereka. Contoh dulu. Ini kayaknya Kang Dedi sudah ngamalkan ini ajaran Rasulullah. Kasih uswah dulu dia. Yang paling berat itu saya untuk pelajaran akhlak sebenarnya paling berat. Paling terlihat ya akhlak berhasil enggaknya ngajar ya dari akhlak gitu ya. Sehari-hari, karena innama bu'istu liutami makarimal akhlak kan. Enggak ada innama bu'istu liutami makariman nausor pun enggak ada. Iya. Jadi akhlak itu paling dasar, paling berat saya sebenarnya. Memang santri itu biasanya yang dilihat akhlaknya ya. Jadi akhlaknya bagaimana akhlak santri itu dilihat. Walaupun kadang kalau santri kita tahu kan, kita dulu waktu mondok pakai sarung selempet ya kan, udah miring-miring ya kan, nggak jelas lah kira-kira begitu. Terus ini Ustadz Asrori kan jenengan selain menjadi sekretaris pengurus pesantren yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan terhadap perkembangan pesantren, Ustadz Asrori juga ngajar usul fikih. Kan ada namanya materi usul fikih, ada materi fikih. Apa sih bedanya sih antara usul fikih dengan fikih itu apa gitu? Kok fikih udah ada tapi masih ada usul fikih gitu. Apa kira-kira bedanya itu, Ustaz? Ya, itu diajarkan kepada anak-anak itu. Jadi sebelum
perbedaan fikih dengan usul fikih itu ya sangat jauh berbeda. Ya ibarat usul fikih itu induknya, ya fikih itu anaknya. Ya orang sebelum membuat hukum fikih maka harus belajar ilmu usul fikih dulu. Oh, berarti usul fikih pondasinya gitu ya? Betul. Jadi bahan dasarnya itu usul fikih. Batu pertama. Setelah diaduk-aduk menjadi kue, kira-kira jadi fikih gitu. Betul. Oh gitu. Ya. Oh. Di usul fikih apa aja diajarin itu? Yang diajarkan berarti usul fikih. Ya, jadi kaidah-kaidah ya cara kaidah-kaidah global ya yang sekiranya membuat atau menjadikan produk hukum ya. Ya seperti ya membahas tentang hukum Islam ya. Dalam kaidah fikih itu cukup membahas tentang hukum Islam saja. Wajib itu apa ya, kemudian haram itu apa, makruh itu apa, sunnah itu apa, mubah itu apa ya. Nah, yang menjabarkan ya secara detail itu ya ilmu fikih ya. Yang wajib itu apa saja, misalkan yang wajib itu sholat, zakat, puasa ya, haji ya. Kemudian sholat, rukunnya sholat ada berapa, kemudian sebelum sholat syaratnya sholat apa, yang membatalkan sholat juga apa. Nah itu ranahnya fikih. Oh. Jadi apa namanya, fikih itu lebih pada hal-hal yang sifatnya terperinci. Misal rukun sholat ada berapa, ya kan? Syurutus sihhatis sholat ada berapa? Itu gak dipelajari di usul fikih ya? Tidak. Oh, jadi usul fikih itu ngajarin wajib itu apa? Ya. Misal sholat itu wajib. Nah, wajib itu apa? Itu di usul fikih ya? Betul. Oh, begitu. Oh, gitu ya. Makanya penting juga itu ya usul fikih ya? Penting. Itu apa namanya? Saya ingat pada satu ayat ya, katanya mayuridillah bi khairan yufaqihu di hadis. Ya hadis ya, dalam satu hadis itu mayuridillah bi khairan yufaqihu fi. Itu kalimatnya kan yufaqih. Faqaha yufaqih. Itu kalau dalam ilmu sorof itu kan ini mudhari kan ya. Mudhari itu artinya kita harus terus melakukan inovasi dan kreativitas, ya kan? Karena kalau madi ya udah selesai itu mah. Tapi kalau mudhari kan untuk masa akan datang. Jadi harus ada inovasi, ada kreativitas. Kalau begitu berarti fikih itu sebenarnya terus mengalami perkembangan berdasarkan kondisi zaman. Kira-kira begitu. Ya. Jadi fikih itu dinamis ya. Nah, dalam kaidah usul fikihnya ya al hukmu ya duru ma'elatihi ya. Hukum berjalan sesuai dengan keadaan elatnya ya, sesuai dengan tuntutan ya keadaan pada waktu itu. Maka ketika keadaannya emergensi, yang tadinya haram bisa halal. Nah itu ranah fikih ya. Ya pembahasan halal ya, pembahasan haramnya ya kaidah usul fikih ya. Adapun perubahannya ya, perubahan kemudian menjadi ya yang tadinya halal menjadi haram, haram menjadi halal, yaitu ranah fikih. Dinamis dan situasional. Oh gitu ya. Kalau misal nih, ya yang tadi ya, kita ini kan mau korban nih kan tadi. Itu nih mau korban nih. Kan tadi hukum itu dinamis. Sementara korban itu yang diajarkan kepada kita, yang kita paham itu kambing, sapi, ya kan? Apalagi kebo, ya kan? Terus apalagi hutan. Misal nih, saya dengan Kang Teddy mau kurban, tapi kondisi ekonomi kagak ada, tapi pengen tuh kurban.
ilatnya ekonomi, mau korban beli kambing nggak punya, gitu loh. Terus karbinnya korbannya saya dengan Kang Teddy beli ayam masing-masing satu-satu, kita sembelih jadi korban, kan ilatnya nggak punya duit mau beli kambing nggak ada yang 1 juta sekarang kan, ya minimal 3 juta. Minimal 3 juta. Semenjak saya 3 juta susunya setengah mati sekarang. Itu gimana itu? Apa itu bisa menjadi ilat itu dalam fikih? Itu kan fikih itu urusannya. Ya, sebenarnya dalam hal kurban kita sudah niat saja itu hal yang baik dan positif. Ya. Dalam satu keterangan hadis itu niatul mukmini khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Ya, kalau niat sudah pasti ikhlas. Tapi kalau beramal ya kadang ya terkontaminasi hal-hal lain. Ya, maka ketika kita punya niatan untuk kurban tapi belum mampu, kemudian mampunya kurban dengan ayam tadi, ya maka sudah mendapat ya keutamaan berkurban. Tapi masuk kurban ya? Ya kalau kurban yang secara fikih yang disyaratkan harus dengan ya, hewan sesuai dengan ketentuan, ya tentu harus sesuai dengan ketentuan fikih. Gitu. Tapi pahalanya, niatnya sudah dapat. Lumayan juga nih. Lumayan juga nih. Jadi kita bisa nyembelih ayam. Gitu. Kang Teddy itu beliau ini adalah wakil sekretaris. Sepengamatan Kang Teddy, terus sepengetahuan Kang Teddy, bagaimana perkembangan pesantren di Al-Ittihad itu, dan apa kira-kira yang bisa pesantren ini berikan untuk masyarakat di khususnya lah di Kota Tangerang, apa kira-kira? Ya, baik. Sepengamatan saya sebagai khususnya mulai terjun sebagai pengurus, dari segi pendidikan, progres pendidikannya itu kan akan mengena kepada beberapa sisi. Satu adalah sisi dari psikologi anak-anak sendiri, lalu kepada pesantrennya sendiri. Kalau untuk kemajuan kepada anak-anak itu tentunya sangat mempunyai dampak kepada masyarakat. Dalam hal ini, dalam pesantren Al-Ittihad itu anak-anak selalu dituntut untuk terjun kepada masyarakat. Baik aktivitas terdekatnya adalah karena pondok kan sisinya sebelahan dengan masjid. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu masyarakat itu secara fakta itu bisa diambil, dinilai oleh masyarakat terbantu dari kegiatan subuhnya, dari kegiatan saat jamaah Jumatnya. Itu kan ada sisi-sisi amal yang dilakukan oleh pesantren, diantaranya adalah sedekah subuh, diantaranya adalah sedekah Jumat. Itu kan anak-anak dulu. Disitulah mereka secara psikologi mulai belajar. Artinya bukan apa yang kita tadi sampaikan oleh para asatidz itu, mengajarkan oleh Ustadz Husni secara dampak psikologi pendidikan yang tadi signifikan itu berkembang buat si anak, tidak cukup di situ. Artinya dampak kepada masyarakat yang saya amati itu memang pesantren ini sudah tepat kepada porsinya untuk mendidik anak-anak. Gitu. Perkembangan psikologinya itu dalam benak sudah mulai mengamalkan sisi amalia dari keilmuan yang sebenarnya tujuannya adalah di situ. Tidak hanya kepada sisi belajar ini tadi, sisi kitab fikihnya segala macam itu sudah hatam, sudah bisa menguasai. Tetapi kalau dalam sisi masyarakat ini tidak terrealisasi, kan tujuannya tidak situ.
Rasulullah kan mengajarkan umatnya adalah bermanfaat bagi umatnya yang lain. Jadi menurut saya anak-anak di sini sudah mulai dengan sisi keilmuannya sudah mulai terjun ke masyarakat, ilmu-ilmu yang sudah didapat sudah disampaikan kepada masyarakat. Menurut saya sudah luar biasa. Berarti kalau gitu di pesantren Al-Ittihad itu anak-anak tidak hanya diajarin teori ya? Ya, Jadi tidak hanya teori. Teori dikasih, kemudian teori setelah didapat, kemudian disuruh diaplikasikan. Betul sekali, seperti itu. Nah, nih, ini Ustadz Husni nih, saya tadi yang diceritakan oleh Kang Teddy itu bahwa anak-anak santri di sini tidak hanya diajarin teori, tapi langsung diajarin pada tataran aplikasi. Nah, kira-kira itu sejak kapan sampean motivasi itu anak-anak itu supaya bisa melakukan kayak gitu? Kan jenengan yang ngajarin akhlak itu kan tidak bisa hanya teoritik. Dia lebih juga. Ya, betul waktu. Itu sejak kapan? Jadi kan pasti di pesantren itu ada santri baru, begitu kan? Kan nggak mungkin santri baru langsung bisa begitu. Itu fasenya seperti apa itu? Fase sampai anak bisa melakukan begitu itu? Fasenya pasti bertahap, ya, karena santri baru biasanya ya lingkungan baru dunia pesantren biasanya akhlak-akhlak yang di luar masih terbawa awalnya pasti kan belum bisa mengikuti. Nah, akhirnya lama-lama mungkin pergaulan lingkungan pesantren yang terbatas, akhirnya lama-lama mengikuti temennya. Di samping itu di pesantren juga ada kita mencontohkan dari santri-santri di daerah Jawa tentang perilaku pada gurunya, tentang cara berjalan, itu kita tontonkan di YouTube. Dia mencontohkan bahwa itu praktek langsung itu seperti itu. Oh, berarti selain diajarin teoritik juga diajarin secara visual. Secara visual. Terus gitu. Itu yang ditontonin pesantren-pesantren di Jawa, di Lubuk, kayak Ploso, di Loyos, Bugiri, mana begitu itu ya? Kita rutin emang sini madhabnya kemana ini? Di sini. Ini madhabnya kemana ini? Di sini mazhab fleksibel. Alirannya. Iya. Jadi Jadi anak-anak itu diajarin begitu ya? Diajarin begitu di samping. Selain diajarin teoritik, tapi langsung pada tataran aplikasi di lapangan, komunikasi dengan masyarakat. Tadi saya tertarik tadi itu anak-anak bisa ngadakan kegiatan sedekah subuh. Oh, nasbung. Itu jalan ya, nasi bungkus tuh. Jalan. Gimana ceritanya itu? Jadi sedekah subuh ini termotivasi dari agar ya setiap orang yang subuh ini ya bukan hanya dapat pahala akhirat ya, tapi pahala dunia pun dapat ya, diantaranya itu. Dan kemudian dengan sedekah subuh ini ya mengajarkan agar ya bukan hanya santri yang dibiasakan untuk bersedekah, tapi orang yang berjamaah, yang hadir jamaah agar membiasakan sedekah subuh. Karena dalam sedekah subuh ini ya langsung didoakan oleh malaikat. Something spesial. Yes. Ya, itu luar biasa. Malaikat itu setiap pagi mendoakan pada orang yang berinfak dan pada orang yang bakhil, pelit, umet. Untuk kasihan pantat koneng. Untuk kasihan ya, untuk kasihan. Ya. Malaikat itu dalam doanya ya Allah, Allahumma ti mumfikon, Allahumma ti mumfikon. Ya Allah, berikanlah ya keberkahan pada orang yang menginfakkan. Ya. Dan berilah kehancuran pada orang yang pelit umet. Ya. Tidak. Ya, tapi begini, kenapa kok di pesantren Al-Ittihad itu dipilihnya adalah sedekah subuh, kok tidak yang lain? Iya. Kan
banyak itu. Kalau sekarang Jumat berkah itu kan sudah di mana-mana sudah menyebar kan. Tapi subuh ini belum banyak kita dengar. Kok terus pilihannya di subuh gitu? Ya. Apa itu kok? Ada rahasia apa di dalamnya? Jadi di samping tadi didoakan oleh malaikat, Nabi pun mendoakan umatnya ya agar pagi-pagi itu ya mendapat keberkahan. Ya intinya Nabi itu Allahumma barik ya barik ummati fi bukuriha ya. Jadi ya Allah berikan keberkahan ya pada umatku di pagi hari ya. Pagi hari itu ya menjelang bukan menjelang, terbit fajar itu sudah termasuk pagi ya, subuh sampai menjelang terbit matahari yaitu masih pagi ya. Jadi di samping tadi berharap doanya malaikat ya, doanya Nabi pun ya kita berharap, karena kalau hanya subuh kalau hanya Jumat berkah saja berarti kita hanya mendapatkan doa malaikat dan doa Nabi itu seminggu sekali. Tapi kalau sedekah subuh tiap hari ya maka didoakan malaikat, didoakan Nabi tiap hari. Ya, pertanyaannya mau didoakan tiap hari apa didoakan seminggu sekali? Iya. Terus ini kalau di pesantren Al-Ittihad itu kan anak-anak diajarin akhlak, pasti ada buku panduannya. Ya kan, pasti kitabnya. Ada buku. Ya, buku ada kitabnya lah. Ya, ada kitabnya. Itu kalau di Al-Ittihad itu akhlaknya pakai kitab apa sih? Ya alhamdulillah sementara ini kita masih mengkajinya tuh di kitab-kitab yang masih kelas ringan. Saya masih di kitab Wasoya, kitab Taisirul Kholaq, dan satu lagi apa tuh yang rendah lagi, Akhlaqul Bani, dari juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz melon tuh semua udah dikaji. Ya sekitaran itu masih di dalam Talim Mutalim. Kalau untuk yang ustadz lain, nah saya dikhususkan untuk kitab yang dasar. Taisirul Kholaq, Wasoya. Itu isinya apa aja di dalam kitab itu? Isinya tentunya pasti ya pergaulan sehari-hari kepada orang tua, sikapnya bagaimana terhadap guru, terhadap teman, pertemanan, cara berbicara gitu. Oh memang isi di kitab itu doktrinasi itu ya? Doktrinasi itu yang dicontohkan oleh Nabi. Oh gitu. Nih, yang tadi saya pernah dengar selentingan itu bahwa anak-anak santri di sini itu katanya kalau hari raya itu katanya ada kepedulian tersendiri untuk ngasih sesuatu sama orang tuanya. Misal beliin sandal, beliin sarung, misal beliin baju atau beliin kerudung atau apa. Itu bener nggak itu cerita itu? Ya, hal itu bukan menjadi rumor, artinya sudah teraplikasi, sudah dilakukan oleh anak-anak. Gitu ya? Sudah, artinya mereka memang di sini kita himbau, kita arahkan bagian daripada buah mereka melakukan pendidikan di sini, prosesnya adalah salah satunya itu bagaimana mencintai dan menghormati orang tua. Artinya dia sudah mulai perjuangan orang tua itu seperti apa. Di sini dia merasakan jauh dari orang tua seperti apa, sehingga di sini kami memberikan motivasi dan mengajarkan untuk menghargai orang tua. Kamu itu dan di sini juga harus hidup, dalam bahasa orang Tangerang itu harus merih. Merih artinya jangan ngegaris aja gitu ya. Jangan ngegaris aja. Artinya di sini kita benar-benar harus ngencengin ikat pinggang. Artinya benar-benar dalam secara tirakat ilmu, tirakat diri juga benar-benar harus
nanti akan ada hasilnya. Tadi salah satunya adalah buahnya bagaimana mencintai dan menghormati orang tua dengan memberikan sesuatu, walaupun sifatnya itu adalah seremoni ya, seremoni tahunan, bentuk aplikasi diri dia kepada orang tuanya yang diwujudkan. Mereka memberikan, ya ada yang memberikan baju untuk orang tuanya di situ. Dari situ tentunya orang tuanya kan akan melihat hasil buah-buah itu yang memang di Al-Ittihad ini bukan hanya sebagai wadah lembaga yang memberikan pendidikan secara normatif saja, artinya secara aplikatif juga sudah harus ada seperti itu. Tapi itu menarik banget loh. Ya. Itu menarik itu. Ada santri mondok kasih uang jajan orang tuanya dikirim, dia bisa nyisihkan dari uang itu untuk diberikan sebagai hadiah sama orang tuanya kalau di menjelang hari raya. Itu jarang-jarang di pesantren ada itu mah. Pada umumnya. Pernah nemu enggak begitu? Tidak. Hah? Belum pernah. Pernah mondok, pernah mondok Ya, kan? pernah. Ini selama mondok nih berapa kali ngasih baju sama orang tuanya? Jangankan ngasih baju, ya malah kita yang minta baju. Oh gitu ya? Iya, kalau pulang. Pokoknya tuntutannya kalau pulang itu harus serba baru, ya. Baju baru, sarung baru, kadang peci pun baru. Sampai bikin surat tagihan palsu. Gitu ya? Betul. Sahabat-sahabat bincang-bincang santai. Ada sesuatu hazanah yang menarik itu di Al-Ittihad. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Teddy, bahwa awalnya ada informasi yang kita terima bahwa anak santri itu kalau hari raya itu dari uang kiriman yang dia dapatkan dari orang tuanya itu disisihkan untuk memberi hadiah di hari raya. Maka kemudian kita konfirmasi dan itu betul. Itulah sahabat-sahabat bincang-bincang santai, ada satu hazanah yang cukup begitu keren ya di Al-Ittihad itu, yang mungkin tidak semua pondok pesantren melakukan pembinaan dan bimbingan seperti itu kepada santrinya. Walaupun itu kecil ya, kecil, misalnya beliin sendal, misal beliin baju ya sampai 200-300 ribu lah ya. Tapi itu kan bentuk kepedulian yang begitu besar diberikan oleh anak, bisa menyisihkan perih katanya Kang Teddy tadi itu, gitu ya. Berarti jenengan nih pengurus-pengurus yang keren-keren nih, gitu. Balik lagi nih Ustaz, itu sebagaimana kita tahu itu bahwa di setiap pesantren itu pasti diajarin teori-teori fikih itu. Nah sementara teori fikih itu, kalau zaman sekarang santri itu dengan dinamika digitalisasi untuk mencari teori hukum itu kan cukup lihat saya guna Google ya, YouTube ya, Mbak Google. Nah di pesantren sini tuh, di pesantren Al-Ittihad tuh, santri itu boleh nggak pegang handphone? Nah, alhamdulillah di sini ya tidak diperbolehkan handphone. Ya, tidak diperbolehkan handphone. Ya. Terus kalau nggak boleh handphone, berarti anak santri itu nggak bisa cari produk hukum fikih lewat Google dong. Bagaimana caranya santri itu supaya bisa tahu produk hukum itu? Ya, yang pertama ya santri itu agar dibiasakan ikro. Ya. Jadi walau bagaimanapun firman Allah itu adalah metodologi yang luar biasa. Ya, jadi ikro ya bukan ikronya lewat googling. Kalau ikronya lewat googling Kan sama-sama ikro. Beda kalau googling itu hasil dari ya teknologi. Ya. Tapi kalau ikronya ya langsung dengan kitabnya, ya itu hasil dari. Oh berarti ya, ikronya di kitab di kuning, kitab kuning, kitab yang nggak ada jenggotnya itu. Oh begitu. Oh jadi santri di sini itu berarti dipaksa dia harus bisa baca kitab kuning dong. Betul. Nah baca kitab kuning itu kan nggak gampang Ustaz. Nah, itu dia. Dia itu kan harus memahami teori-teori dasarnya seperti ilmu sorof, ilmu nahu, ya kan? Ya. Kemudian yang lain-lainnya itu kan, ya. Dia harus banyak hafal mufradat.
Di sini diajarin nggak nahwu, sorof, bahasa Arab diajarin nggak di sini tuh? Alhamdulillah diajarin ya ilmu alat, ibaratnya ilmu alat itu ya tidak lepas dari ilmu sorof dan ilmu nahwu ya. Dan kunci utama semua ilmu itu ya di dua fan ilmu itu, ilmu sorof dan ilmu nahwu ya. Dalam satu makalah ulama itu an-nahwu ya as-sorfu ummul ulum wan nahwu abuha ya. Sorof adalah ya ibunya atau induknya semua ilmu ya. Dan ilmu nahwu adalah bapaknya ya. Jadi kalau sudah dipegang induknya ya pasti akan membuahkan beberapa ilmu yang lain ya ibarat hewan ya, ibarat ayam, kalau induknya ya sudah ketemu ya maka akan menghasilkan ayam-ayam yang lain. Terus, ayam kampus ya. Terus kalau ilmu nahwu itu kan pasti banyak itu kitab-kitab nahwu tuh. Dulu saya pernah itu kencing sebentar di pesantren. Itu kan banyak itu ilmu nahwu. Kalau di mana? Di daerah Jawa Tengah ke timur itu biasanya kan dimulai dari kayak Imrete, Jurumiyah ya kan? Iya. Tapi kalau daerah sini kan Awamil ya kan? Kalau di Al-Ittihad ini dimulai dari belajar ilmu nahwu itu dari kitab apa dimulai dari sini tuh di Al-Ittihad? Ya. Jadi di Al-Ittihad ya ada yang dimulai dari Awamil, Awamil Al-Jurjani, ada yang dimulai dari ya Jurmiyah ya. Bukan Jurmiyah ya. Jurmiyah ya. Kemudian naik Amriti ya. Naik Amriti ya, setelah Amriti Mutamimah ya. Kalau sudah hatam Amriti, Mutamimah, kemudian Alfiyah. Dan itu ya anak kalau sudah paham Jurmiyah ya insya Allah akan paham setelahnya ya, pada tingkat berikutnya, fase-fase berikutnya. Tapi kalau Jurmiyahnya saja belum paham ya maka ya tidak bisa naik ke fase berikutnya, tidak akan paham pada fase-fase berikutnya. Ya kuncinya ya di ilmu Jurmiyah ini ya. Bahkan saya pernah ngajar Jurmiyah itu ya sampai 2 kali ya. Karena ya tadi pentingnya ilmu itu ya ilmu pokoknya, dasarnya ya. Ibarat rumah itu pondasinya, kalau pondasinya baik, pondasinya kukuh, kuat ya maka bangunan-bangunan setelahnya ya pasti akan baik dan bagus. Apa yang disebut itu jibeh kali ya? Jurumiyah itu jibeh, bisa hiji bisa kabeh. Oh ya, bisa Jurumiyah insya Allah tinggal mengembangkan di Imri, di Alfiyah insya Allah bisa. Ya, bisa. Nah, ya, nih Kang Dedi, di pesantren Al-Ittihad itu apa namanya? Ini kan sebentar lagi mau tahun ajaran baru nih. Ya. Sebentar lagi mau tahun ajaran baru. Sekarang sudah banyak yang sudah selesai nih, SMA. Kan sudah selesai ujian tuh kan, terus SMP, MTS tuh banyak selesai ujian, SD juga banyak yang selesai. Nah, untuk tahun ajaran baru itu di pesantren Al-Ittihad masih nerima santri baru nggak tahun ini itu? Ya, alhamdulillah kalau kuota sih kita tetap menampung. Sampai berapa kuotanya yang mau ditampung? Kita biar masyarakat BBS ini juga tahu, siapa tahu ada masyarakat BBS yang ingin anaknya mondok di pesantren Al-Ittihad, khawatir kuotanya habis dia nyampe sini. Kan kasihan tuh. Masih ada kuotanya? Masih ada. Berapa kuotanya yang ditargetkan tahun ini? Kalau ditarget ya kalau bisa kita di atas 50 siswa gitu ya. Kalau untuk banyak loh sahabat-sahabat BBS masih banyak ya, 50 lebih ya, masih banyak ya. Ya artinya nanti juga di situ kita coba menggunakan sistem tertera dalam brosur. Kalau memang nanti perlu perpanjangan kita perpanjangan seperti itu.
Nanti kita fleksibel saja seperti. Tapi targetnya yang penting pesantren Al-Ittihad tahun ini menerima santri baru. Targetnya adalah 50 santri. Nah, sekarang kuotanya masih agak ada. Jadi sahabat BBS sekalian, kalau ada anak yang mau masuk di pesantren Al-Ittihad, ini masih menerima untuk santri baru, ya. Sampai dengan awal tahun ajaran baru, kira-kira bulan Juli ya. Berarti masih ada waktu 1 bulan bagi sahabat-sahabat BBS kalau ada anak, saudara, famili yang ingin mondok di pesantren Al-Ittihad. Seperti tadi sudah kita diskusikan banyak kelebihan-kelebihan itu di pesantren Al-Ittihad. Nah, ini kita ini di pesantren Al-Ittihad, beliau Ustaz Husni Rusdan ini sahabat-sahabat BBS, selain dia ngajar akhlak, dia adalah tokoh agama. Masya Allah. Dia itu salah satu ketua Dewan Kemakmuran Masjid di Kecamatan Priok. Oleh karena itu, sampean jangan khawatir, di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini memang dibina oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, yang tadi saya itu juga mendengar sebuah informasi bahwa di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini itu memberi sebuah pelayanan ekstra dengan menggratiskan makan, kitab, asrama santri. Itu benar tuh digratiskan begitu? Ya, kalau sifatnya untuk kepondokan ya, itu digratiskan. Semua digratiskan. Makan gratis. Makan gratis. Asrama gratis. Kitab gratis. Enak amat. Zaman kita dulu. Tinggal boyong anaknya aja sih. Berapa kali makannya? Makannya 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Itu gratis tuh. Masya Allah. Yang penting di tengah kota loh. Ini di tengah kota loh ya. Ini di tengah kota. Tuh. Kalau mungkin di daerah perkampungan mungkin. Ini di tengah kota. Tentu di tengah kota itu tantangannya lebih besar. Tapi di tengah kota digratiskan makannya, digratiskan kitabnya, digratiskan asramanya. Itu adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Jadi beliau-beliau ini sahabat-sahabat BBS keren-keren, pengurus pesantren Al-Ittihad itu keren-keren sampai bisa menggratiskan itu. Mungkin ya sahabat-sahabat BBS sekalian, kita sudah hampir 1 jam ya untuk diskusi dan santai-santai di tempat ini. Saya ingin minta kepada Kang Deddy, kepada Ustadz Husni Rusdan, kepada Ustadz Aslori untuk menyampaikan closing statementnya sebelum kita tutup kegiatan bincang-bincang santai kita kali ini. Monggo silakan Kang Deddy. Ya, pada para sahabat, para orang tua calon wali santri, tentunya saya sebagai pengurus di kesekretariatan dalam hal ini memberikan satu motivasi, titiplah anak kita itu kepada salah satu lembaga yang memang membuahkan hasil bukan hanya kepada kepintaran secara intelektual saja, artinya ilmu yang sifatnya akan kepada agama itu sebagai pondasi awal harus juga dikejar sehingga keduanya itu seimbang. Dan untuk hal itu sudah ada di pesantren Al-Ittihad yang basicnya adalah bukan hanya pesantren yang anggap klasik ya, tapi sudah menuju kepada modern. Di sini kok bisa modern? Modern di sini artinya kita sudah mengikuti perkembangan zaman, mulai dari sistem pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman itu seperti komputerisasi, era-era digital. Kita juga memberikan bekal itu kepada anak-anak selain daripada sisi-sisi ilmu bisnis yang kita ajarkan kepada anak-anak. Menurut saya pesantren Al-Ittihad di tengah kota Tangerang ini sudah menjawab tantangan zaman menurut saya. Artinya dengan tadi pertimbangan sistem pembayaran yang digratiskan,
itu kan bisa membantu masyarakat, tetapi tidak mengurangi rasa khawatir kepada orang tua terhadap pendidikan yang jangkanya panjang ke depan seperti itu. Mungkin dari saya hanya seperti itu. Makanya saya tadi lihat tuh ada tulisan, jika ada yang gratis berkualitas, kenapa harus cari yang mahal? Begitu ya. Ya saya tadi lihat tuh, jika ada yang gratis berkualitas. Jadi kualitas ipteknya, ya kan, ilmu pengetahuan dan teknologinya, ya kan. Kemudian kualitas di apa namanya agamanya, ya kan. Kenapa harus cari yang lain itu? Tadi itu. Oke, monggo Ustaz Husni. Kalau statement saya sih singkat saja. Jikalau ayah bunda yang ada di rumah misalnya penonton berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Implikasinya apa? Maka caranya dengan apa? Kalau kita tidak sanggup mendidiknya di rumah dengan ini, maka antarlah putra putrinya putra ya, karena sini putri belum ada di ininya, untuk dimasukkan di pesantren. Insya Allah dengan ikhtiar itu akan terbentuk jiwa-jiwa santri ya, jiwa-jiwa Islami yang berjiwa ulul ilmi berakhlak salafiyah ya, bukan salafi itu. Berjiwa ulul ilmi berakhlak salafi. Insya Allah di pesantren akan digembleng dan dididik begitu. Iya. Terima kasih. Monggo Ustaz Mata Surori. Ya, baik. Ya, untuk closing statement, ya, saya awali dengan pantun dulu. Pantun aja ya. Pantun budaya Nusantara yang dijunjung tinggi. Iya. Mengikat pohon dengan seutas tali. Iya, keren. Hidup hanya sepintas dan sekali. Cakep. Bersikaplah bijak dan baik hati. Cakep. Agar di akhirat memperoleh ridho ilahi. Wah, keren. Untuk mendapatkan ridho ilahi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya tentu berproses, dan tadi bisa prosesnya dengan merih juga. Bukan meri itu meri yang meri itu bebek kecil. Entok gitu. Jadi anak bebek itu harus meri ya, harus tirakat ya, harus tirakat ya. Di antara tirakat itu ya anak harus dididik, anak harus digembleng ya oleh ahlinya yang berkompetensi. Ya tadi Ustaz Husni dan Arusdani. Jadi Ustaz Husni Al-Husaini ini ya bagian dari orang yang mempunyai nilai kompetensi di bidang akhlak ya. Maka ya serahkan anak pada ahlinya ya. Nah di pesantren Al-Ittihad ini ya semua gurunya ya insya Allah ya berkompetensi, bersanad, dan mempunyai ya sanad yang sampai Rasulullah. Jelas sanad dan ilmunya ya. Kemudian dalam pesantren Al-Ittihad ini ya berbasis sesuai dengan kaidah NU al-muhafadzah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah ya. Di pesantren Al-Ittihad ini mengadopsi nilai-nilai ya salafiyah, nilai-nilai ulama-ulama terdahulu ya. Kemudian mengadopsi ya nilai-nilai modernisasi. Ya di sini mengkaji ilmu kitab kuning, di sini mengkaji ilmu modernisasi. Di antaranya mengaji bahasa Mandarin, mengaji bahasa Inggris, ya mengaji geografi, mengaji IPAS ya. IPAS itu ya, ilmu pengetahuan, bukan kipas. Ilmu pengetahuan alam dan sosial ya kan, itu luar biasa. Belum tentu ya pesantren-pesantren lain punya ya basis kurikulum seperti itu ya, tapi di sini ya sudah berjalan ya kurikulum seperti itu, dan mengedepankan ya tadi ya al-muhafadzah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah ya.
sekali lagi, kalau ingin punya Rabbi habli minas sholihin, berikanlah kami turunan yang soleh, maka ya harus dididik oleh orang-orang yang soleh. Terakhir pantun ya. Pantun lagi. Jalan-jalan ke kota Jayapura. Oh iya. Jauh apa? Biar yang jauh. Ya. Jayapura jauh itu, Pak. Kirain ke kota bumi. Pulangnya tak lupa membeli salad. Wah, salah. Jalan-jalan ke kota Jayapura, pulangnya jangan lupa membeli salad. Emang di Jayapura ada salad? Papeda sono. Siapapun yang mendolimi Al-Ittihad, ya, hidupnya ya, akan sengsara dan rungkat. Iya. Mungkin itu closing statement saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Itu hanya sebuah ya intermezzo, joki saja. Ya tidak perlu dianggap serius ya. Karena ya tadi hidup itu hanya sekali. Kalau serius mulu itu kaku. Ya kalau kaku itu pertanda stroke. Jangan sampai kita hidup sekali dihantui dengan rasa stroke. Ya mungkin itu dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Asrori. Sebagaimana tadi dalam sebuah hadis yang disebutkan may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, maka kita sebagai umat manusia itu harus yufaqih. Jadi harus memahami fenomena alam, harus memahami peradaban-peradaban di masa akan datang. Maka di Pondok Pesantren Al-Ittihad, anak-anak santri di Pondok Pesantren Al-Ittihad selalu diajarkan untuk memahami masa depan yang lebih cerah dengan mengikuti perkembangan zaman yang tentu akan terus berjalan. 20 tahun, 30 tahun akan datang pasti tidak sama dengan budaya budaya di tahun hari ini dengan zaman hari ini. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari sahabat-sahabat BPS dan sahabat sekalian, apabila ada anak saudara yang ingin memondokkan di Pondok Pesantren Al-Ittihad, silahkan klik di YouTube, Instagram, dan TikTok Pesantren Al-Ittihad. Nanti akan direspon oleh tim admin dari Pondok Pesantren Al-Ittihad. Kemudian yang terakhir perlu disampaikan, saya dapat informasi baru bahwa di Pondok Pesantren Al-Ittihad itu tim pengajarnya itu ada beberapa pengasuh pondok pesantren. Jadi di Al-Ittihad ada satu hazanah santri yang sudah senior itu tidak diberi hak untuk mengajar santri yang junior. Tapi para pengajar di Pondok Pesantren Al-Ittihad itu semua dari luar, dan itu ada dari beberapa pengasuh pondok pesantren. Salah satu contoh penanggung jawab untuk santri harus bisa baca kitab itu diberikan kepada Kiai Haji Abdullah, pengasuh pondok pesantren As-Salam. Kemudian untuk penanggung jawab tahsinul qiraah untuk anak-anak santri supaya bacaan Qurannya bagus dan tilawah, itu yang bertanggung jawab adalah Kiai Suhaimi, salah satu pengasuh pondok pesantren di Cipondok. Kemudian untuk penanggung jawab tahfidzul Quran itu tanggung jawabnya diberikan kepada Kiai Dimyati, salah satu pengasuh pondok pesantren di Priok, Tangerang. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian, bahwa di Pondok Pesantren Al-Ittihad dididik, dibina oleh para guru asatid yang memiliki kompetensi dan tidak kalah dengan lembaga-lembaga yang lain. Kira-kira begitu ya, yang tadi ya, saudara-saudari ya. Di Al-Ittihad itu asatidnya banyak yang S2 ya, ada yang alumni Kairo ya. Yang kemarin itu ada salah satu pengajar di sini, katanya melakukan dakwah di Korea selama 1 bulan. Tuh, Al-Ittihad kecil pondok pesantrennya, tapi sudah mampu menghantarkan salah satu gurunya untuk berdakwah di Korea. Dan Al-Ittihad walaupun kecil pesantrennya, tapi sudah mampu meloloskan beberapa sarjana yang
dibiayai oleh Pondok Pesantren Al-Ittihad. Itu kira-kira sahabat-sahabat sekalian, kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di podcast akan datang bersama dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Deddy. Makasih Saudara Surdi. Makasih ya.